Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Suhada. NIM saya 2201 0811000035. Di sini saya akan menerangkan tugas matematika diskrit, yang mana saya bertugas menerangkan nomor 1D dan 1E dan 2D. Yang pertama untuk nomor 1E, yaitu dengan soal A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, dan AN-nya sama dengan 9, AN-1, min 15, AN-2, min 25, N, min 3, dengan N lebih besar sama dengan 3. Biasanya kita misalkan AN dengan X pangkat N, dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0, sehingga XN tidak boleh sama dengan 0. Jika kita ubah ke bentuk SN, akan menjadi XN, AN menjadi XN sama dengan 9, AN-1 menjadi XN pangkat min 1 dikurangi 15, AN-2 menjadi XN pangkat min 2, XN pangkat min 2 dikurangi 25, AN-3 menjadi XN pangkat min 3. Agar kita bisa membawa persamaan relasi rekursif ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana, kita dapat mengalihkannya dengan kita dapat membagi kedua ruas dengan X pangkat N-3. Maka hasilnya XN dibagi X pangkat N-3 menjadi X pangkat 3 sama dengan X pangkat N-3 membagi X pangkat N-1 menjadi X kuadrat dikurangi 15, X pangkat N-2 dibagi X pangkat N-3 menjadi X dikurangi 25, X pangkat N-3 dibagi X pangkat N-3 menjadi 25. Maka kita dapatkan persamaannya, yaitu X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 15X plus 25. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan mencari akar-akar persamaan dari persamaan satu ini, yaitu dengan menggunakan metode Hörmer. Maka kita tulis dulu koefisiennya, yaitu 1, min 9, min plus 15, dan 25. Untuk agar lebih mudah, langkah pertama dalam menggunakan metode Hörmer yaitu kita lihat dulu ujungnya, yaitu 25 yang tanpa variabel ini. Lalu kita cari faktor 25. 25 itu kan faktornya min 5 kali min 5 sama 5 kali 5. Saya ambil min 5. Saya ambil min 5 maksudnya X min 5 sama dengan 0, maka X-nya 5. Lalu kita gunakan metode Hörmer. 1 kali 5 5 dikurangi min 4. Terus min 4 kali 5 min 20 ditambah min 5, tadi ditambah ya. Lalu min 5 kali 5 min 25 ditambah menjadi 0. Maka kita dapat, karena ini sudah 0, maka kita dapat X-nya itu sama dengan min 5. Lalu sisanya kita tulis X kuadrat min 4X min 5. Lalu selanjutnya kita tuliskan solusi umum dari relasi rekursif tersebut, yaitu AN sama dengan C1 X1 pangkat N plus C2 dikali N X2N plus C3 dikali X3N. Di sini kenapa kok ada N-nya? Karena di sini relasi rekursifnya itu ada yang sama, akar-akarnya ada yang sama, yaitu 5 sama 5. Makanya di sini kita menggunakan relasi rekursif yang rangkap. Maka ini akan menjadi AN sama dengan C1 pangkat C1 dikali 5 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali 5 pangkat N ditambah C3 dikali min 1 pangkat N. Lalu masalah mantap mas, gampang lah. Dari persamaan awal yang dapat kita substitusikan ke persamaan rekursif ini, kita akan mendapatkan A0 sama dengan 1. Kita ganti N-nya 0. A0 sama dengan C1 dikali 5 pangkat 0 ditambah C2 dikali 0 dikali 5 pangkat 0 ditambah C3 dikali min 1 pangkat 0. Maka kita akan mendapat 1 sama dengan C1 plus C3. C1 plus C2, karena C3 nya tadi
Ya, dari marketplace. 1 sama dengan C1 plus C3. Karena ini tadi C2 dikali 0, maka dia menjadi 0. Terus kita gunakan lagi syarat yang ini A1 sama dengan 2. Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan persamaan solusi umumnya, Mas, maka menjadi A1 karena N-nya itu 1. A1 sama dengan C1 dikali 5 pangkat 1 ditambah C2 dikali N-nya 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah C3 dikali min 1 pangkat 1. Maka kita dapatkan 2 sama dengan 5C1 plus 5C2 min C3. Lalu kita gunakan syarat yang ketiga, yaitu yang mana syaratnya A2 sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan ke solusi umum relasi rekursifnya menjadi A2 N-nya 2 sama dengan C1 5 kali C1 dikali 5 kuadrat karena N-nya 2 ditambah C2 dikali N-nya 2 dikali 5 N-nya 2 ditambah C3 dikali min 1, ini N-nya 2 kuadrat sama dengan A2 kan 3, kita ganti aja 3 sama dengan 25C1 plus 50C2 plus C3. Lalu untuk mencari nilai C1, C2, dan C3 kita gunakan metode eliminasi. Di sini saya mengeliminasi persamaan 3 dan 4 dengan menghilangkan C3. Ya, ketemunya ini 3 sama dengan 6C1 plus 5C2. Lalu saya eliminasi lagi persamaan 3 dan 5 dengan menghilangkan C3 juga. Lalu ditemukan dengan kedua ini dikurangi, ditemukan hasil min 2 sama dengan min 24C1 min 50C3. Lalu saya eliminasi persamaan 6 dan 7 yang tadi sama-sama menghilangkan C3, sehingga menjadi 3 sama dengan 6C1 plus 5C2. Lalu persamaan kedua yaitu min 2 sama dengan min 24C1 min 50C2. Lalu saya di sini mengeliminasi yang ini C1. Agar mudah saya kalikan, agar koefisiennya sama, maka saya kalikan 6 ini dengan 4 karena di sini 24. Maka jika dikalikan 4, persamaan ini menjadi 12 sama dengan 24C1 plus 20C2. Lalu yang bawah tetap karena dikali 1 persamaan tetap. Lalu karena ini plus ini min, kita tambah, maka 12 ditambah min 2 10, 24 ditambah min 24, maka hasilnya 0. Lalu ini 20 ditambah min 50 min 30, maka C2 ditemukan min sepertiga. Lalu kita substitusikan C2 sama dengan min sepertiga ini ke dalam persamaan 6 menjadi 3 sama dengan 6C1 ditambah 5 dikali min sepertiga, karena C2 nya tadi min sepertiga. Ditemukan 3 sama dengan 6C1 min 5/3. Lalu 6C1 yang ini kita kedua ruas kita tambahkan 5/3 menjadi 6C1 sama dengan 14/3. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 6 menjadi C1 sama dengan 14/28 sama dengan 7/9. Karena kita sudah menemukan C1 sama C2, maka kita dapat mensubstitusikan C1 dan C2 ke persamaan yang terserah. Mau persamaan yang ini juga boleh, ini boleh terserah. Kalau saya pakai yang persamaan yang nomor 4. Kalau umpamanya ada yang pakai nomor 3, ada yang pakai nomor 5, terserah, sama aja. Terus karena saya pakai nomor 4, maka hasilnya 2 sama dengan 5 dikali 7/9 ditambah 5 dikali min 3 min C3. 2 sama dengan ini 35/9 dikurangi 15/9 min C3. C3 agar C3 nya ini bisa disendirikan karena dia berupa variabel, maka kedua ruas saya tambahkan C3 menjadi C3 sama dengan
3/5 9 dikurangi 15/9 min 2. Oh, maaf salah. Yang ini min C3-nya tetap di sini, ini berarti min. Lalu agar min C3-nya ini bisa sendiri, agar temukan hasil C3, maka kita Gini mas, kalikan kedua huruf dengan ini tuh min biasa. 35/9 ditambah 15/9. Menanya Nanti menjadi min 35/9 tambah 15/9 ditambah 2 kan sama dengan 18/9. Lalu hasilnya min C3 sama dengan min 2/9. Ditemukan C3 sama dengan 2/9. Lah ya teh wani kayak larang gitu mas, soalnya surah. Maka di sini kita akan dapat menentukan Ya, solusi umum relasi rekursifnya, yaitu dengan mensubstitusikan C1, C2 dan C3 ke persamaan 2. Persamaan 2 yang ini. Persamaan 2 itu yang ini. AN sama dengan C1 dikali 5 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali 5 pangkat N ditambah C3 dikali min 1 pangkat N. Jika kita substitusikan C1, C2 dan C3 ke situ, persamaan 2 tadi, maka akan menjadi AN sama dengan 7/9 dikali 5 pangkat N ditambah min 1/3 dikali N dikali 5 pangkat N ditambah 2/9 dikali min 1 pangkat N. Maka bentuk sederhananya yaitu 7/9 dikali 5 pangkat N dikurangi 1/3 dikali N dikali 5 pangkat N ditambah 2/9 dikali min 1 pangkat N. Ingat yang min 1 ini loh, lek turun bisa. kita gak boleh Lek sebawah sih gak tahu. memanipulasi dengan mengeluarkan min ini, karena dia itu satu kesatuan. Min 1 pangkat N itu adalah satu kesatuan. Sekian dulu yang nomor 1. Gitu kan. Habis ini dilanjutkan dengan nomor 2. Menurutku paling masuk akal itu 2D. Kita lanjut yang nomor 2D dengan soal A0 sampai dengan 2. Lalu dengan soal syarat awalnya yaitu A0 sampai dengan 2, A1 sampai dengan 1 dan AN min 2. Oh, dan persamaan rekursifnya yaitu AN min 2 min 2 AN min 1 ditambah AN sama dengan 2N dengan N itu lebih besar mumpung lokasinya lumayan deket. daripada 2. Lebih besar sama dengan 2. Maka kita langkah pertama kita bawa persamaan ini ke dalam bentuk Nanti malam ya tak cair. sigma atau dalam bentuk fungsi pembangkit, yaitu kita bawa bentuk ini AN min 2 menjadi sigma N sama dengan 2 karena tadi Pondok ini. N nya lebih besar sama dengan 2. Jadi kita mulai N nya itu mulai dari 2 sampai tak hingga dikali AN min 2 dikali XN min 2 dikali N min 2 sampai tak hingga AN min 1 pangkat XN ditambah sigma N sama dengan mulai dari 2 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 2 sampai tak hingga 2N dikali X pangkat N. Lalu kita manipulasi, karena ini kan N min 2 sedangkan ini tadi XN, maka kita manipulasi dengan dikurangkan dengan 2, karena kalau gini kita kurangkan dengan X pangkat min 2 akan merubah nilai. Agar tidak merubah nilai kita kalikan dengan X kuadrat. Lalu kita manipulasi batas bawah itu menjadi N min 2 sama dengan 0, karena ini sama saja dengan N sama dengan 2 dikurangi 2, 2 nya kan koefisien, kita tinggal taruh di depan sigma. Ini kita manipulasi AN min 1 dikali X pangkat N, agar ini bisa menjadi
x n min 1 kita kurangi min 1. Dan agar tidak merubah nilai maka kita kalikan juga dengan x. Lalu batas bawahnya kita manipulasi menjadi n min 1 sama dengan 1. Karena ini juga sama dengan n sama dengan 2. Ditambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kita buat batas bawahnya menjadi 0 sampai tak hingga. Karena agar tidak merubah nilai maka kita kurangkan dengan A0 X0 dikurangi A1 X1 sama dengan sigma. Ini juga kita ubah batas bawahnya menjadi n sama dengan 0 sampai tak hingga 2n dikali x pangkat n. Maka ini juga kita kurangkan dengan 2 pangkat 0 x pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 1 x pangkat 1. Sehingga jika kita selesaikan persamaan tadi menjadi x kuadrat n sama dengan 0 sampai tak hingga an xn dikurangi 2x. X-nya tadi kita taruh depan ya, karena dia koefisien. Yang ini juga kita taruh depan x kuadratnya karena dia koefisien. Ditambah sigma mulai dari batas bawah n sama dengan 0 sampai tak hingga dari an xn dikurangi a0 x0 min a1 x1 sama dengan sigma mulai dari batas bawah n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2n x pangkat n min 2 pangkat 0 x pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 1 x pangkat 1. Lalu kita ubah menjadi ke persamaan. Kita ubah ini karena ini tadi sudah an x pangkat n, maka kita bisa mengubahnya ke x kuadrat px dikurangi ini tadi 2x. Karena ini sudah sigma mulai dari n sama dengan 1 sampai tak hingga an xn, maka jika kita mengubah batas bawahnya menjadi 0, kita harus kurangkan dengan a0 x0, maka menjadi min 2x. Karena ini tadi sudah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an xn, kita ubah ke px min a0 x0. a0 nya berapa tadi? 2, maka kita ganti ke 2. Sedangkan x pangkat 0 itu kan 1. Ditambah ini sigma mulai dari batas bawah n sama dengan 0 sampai tak hingga an xn. Karena sudah an xn kita ubah px dikurangi a0 x0 tadi 2 terus dikurangi a0 nya 1 dikurangi a1 x1. a1 nya kan 1 terus x nya kita tulis seperti biasa x sama dengan ini sigma mulai dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2n x pangkat n. Jika kita ubah ke FPE fungsi pembangkit, ini akan sama dengan 1 per 1 min 2x min 2 pangkat 0 x pangkat 0 itu 1 min 2 pangkat 1 x pangkat 1 itu 2x. Lalu kita yang kita sendirikan yang px yang dengan yang px yang x dengan yang x seperti biasa menjadi x kuadrat px min 2x px ditambah px plus 3x min 2 sama dengan 1 per 1 min 2x plus 1 min 5x. Lalu kita sederhanakan px dengan mendistribusikan px ini mengeluarkan px. Lalu x kuadrat min 2x plus 1 ya plus 1 itu kan sama dengan x min 1 kuadrat. Itu sama dengan 1 per 1 min 2x ditambah ini 1 min 5x. Ini kita samakan penyebut menjadi 1 per 1 min 2x. Ini tetap, lalu ini kita kalikan 1 min 2x. Maka px nya kita temukan 1 plus 1 min 7x plus 10x kuadrat. 1 plus 1 min 7x plus 10x kuadrat per 1 min 2x dikali x min 1 kuadrat. Nah, jika kita sederhanakan menjadi
10x kuadrat min 7x plus 2. Nah, kita kan di sini kan akan mencari A sama B. Maka jika kita manipulasi, kita akan menemukan A sama B ini jika kita pecah menjadi seperti ini. A per 1 min 2x ditambah B dikali x min 1 kuadrat. Lalu kita kalikan silang gini. A dikali x min 1 kuadrat terus 1 min 2x dikali B per ini penyebutnya 1 min 2x dikali x min 1 kuadrat sama dengan A dikali x kuadrat min 2x plus 1 ditambah B min ini dikalikan B min 2 bx sama dengan penyebutnya seperti tadi sama dengan ini jika dikalikan menjadi ax kuadrat min 2 ax kuadrat min 2x plus a. Lalu kita manipulasi ax kuadrat kan sendiri ax kuadrat, lalu min 2x sama 2bx itu kan sama, maka kita dapat tulis min 2a plus 2b dalam kurung didistribusikan dengan x ditambah nih A plus 1 kita tulis A plus B. Kita akan tahu bentuk ini AX kuadrat. Maka kita simpulkan bentuk ini kan sama dengan ini 10x kuadrat. Maka kita simpulkan A nya itu 10 karena sama dengan bentuk ini. Lalu min 2A plus 2B ini kan sama dengan bentuk ini. Maka dapat kita simpulkan 2A plus 2B nya itu sama dengan 7. Lalu A plus B nya itu sama dengan 2. Karena A nya itu sudah ketemu 10, maka kita tinggal substitusikan ke A plus B ini. A plus B sama dengan 2, maka B nya ketemu min 8. Maka PX nya itu sama dengan 10 A nya tadi per 1 min 2X ditambah min 8 per X min 1 kuadrat. Kita dapat tuliskan 10 sama dengan 1 per 1 min 2X min 8 dikali 1 per min 1 dikali 1 min X. Ini kita manipulasi agar kita bisa mengubahnya ke bentuk fungsi pembangkit. Lalu ditemukan Px sama dengan 10, sigma n sama dengan mulai dari n sama dengan 0 sampai t hingga bentuk ini kan kalau dibawa ke bentuk sigma itu menjadi 2n dikali x pangkat n dikurangi 8 sigma n sama dengan 0, sigma n mulai dari batas bawah n sama dengan 0 sampai t hingga bentuk ini jika kita bawa ke bentuk FPE menjadi n dikali x pangkat n min 1 dalam bentuk sigma ini. Kalau ini kan dalam bentuk fungsi, ini dalam bentuk sigmanya. Maka dapat kita simpulkan 10 dikali 2 pangkat n min 8 pangkat n. Ini merupakan hasil dari solusi rekursifnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.